Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dengan kelompok kami yang beranggotakan saya Maulana Ihsan dengan NIM 130, 120, 4200 dan rekan saya bernama Zalfa Putri Ayudia dengan NIM 130, 120, 0301. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan laporan yang telah kami susun mengenai tugas pemrograman 3AI. Langsung saja kita masuk ke spesifikasi tugas. Nah, di sini kami diberikan sebuah file Excel yang terdiri dari dua data. Ada data train sama ada data uji. Nah, di sini kami diharapkan mampu membuat sebuah sistem yang dapat memprediksi kelas dari masing-masing data yang terdapat di data uji. Apakah dia masuk setiap data yang data uji ini masuk ke kelas 1 atau 0. Nah, dalam pemecahan kasus tersebut kami menggunakan metode KKN atau K-Nearest Neighbor. Nah, KKN sendiri merupakan sebuah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah data terdekat atau tetangganya sehingga acuan untuk menentukan kelas dari suatu data. Nah, KKN sendiri memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu menentukan jumlah ketetangganya atau nilai K-nya. Yang kedua itu menghitung jarak antar data. Yang ketiga mengambil sejumlah K data dengan jarak terdekat. Yang keempat menentukan kelasnya. Nah, dalam menghitung jarak antar data, kami menggunakan rumus Euclidean distance. Itu bisa dilihat seperti ini. Oke, terus di dalam program ini kami juga menggunakan dua library. Yang pertama itu ada Pandas, digunakan untuk pembacaan dan pembuatan data frame. Yang kedua itu ada Maths untuk pemakaian fungsi matematika. Lalu di sini ada download data, kami menggunakan perintah get down. Filenya kami pindah ke drive, lalu kami download menggunakan perintah get down, lalu data training. Ini pertama itu pembacaan data training, lalu pembacaan data latih itu kami ubah menjadi dua bagian. Yang pertama ada data train sama validasi. Kalau data train itu sebanyak 76%, yaitu dari nomor urut 1 sampai 225, sedangkan data validasi itu adalah nomor urut 226 ke bawah atau 24% dari data latih. Lalu di sini ada pembacaan data tes. Lalu KKN model fungsi. Yang pertama itu ada neighbor atau ketetanggaan. Nah, di algoritma ini kami memanggil fungsi Euclidean distance perhitungan jarak. Lalu setelah dihitung akan disimpan ke dalam bentuk array. Lalu array tersebut akan diurutkan dari terkecil ke besar. Lalu setelah diurutkan, dia akan menyimpan beberapa data saja tergantung dari K yang ditentukan. K ini kalian bisa lihatnya dari variabel num. Nah, di situ ada for i in range num, maksudnya itu misalkan K-nya 3. Nah, berarti dia akan menyimpan 3 data teratas saja untuk diklasifikasi nantinya. Lalu di sini ada prediction. Seperti yang kalian lihat di sini prediction itu memanggil fungsi neighbor lalu akan diprediksi nantinya. Lalu di sini ada akurasi. Akurasi ini digunakan untuk menghitung seberapa akurat data validasi yang telah diproses sama kunci jawaban dari validasi. Validasi yang ini nih. Validasi ini data validasi. Intinya seperti itulah akurasi. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk slide halaman berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalfa Putri Lydia dari kelas IF 4412 dengan NIM 130120031. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Maulana Ihsan mengenai tugas pemrograman ketiga yaitu learning dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Oke, di sini sudah ada set parameter dan output akurasi. Di sini kita akan mengolah datanya dengan fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah dipresentasikan oleh Maulana. Yang pertama adalah split data. Nah, sebelum melakukan penyetingan parameter, kami melakukan split data yang split data dari data training menjadi data training itu sendiri dan data validnya. Nah, perbandingan dari data tersebut adalah 76% dan 24%. Nah, 76%-nya untuk data train, 24%-nya untuk data valid. Code-nya seperti berikut. Di sini 225 adalah 76% dari data sebenarnya, yang data sebenarnya itu aslinya 295 data.
dibagi menjadi 76% dan 24%. Dan selanjutnya adalah list parameter data train dan data valid. Nah, di sini kami membuat list dari masing-masing data dan untuk disiapkan menjadi parameter untuk diprediksi di fungsi-fungsi yang sudah diberikan. Oke, di sini sudah ada list training dan list validation. Di sini dibuat list dan dari nilai-nilai dari masing-masing data itu dimasukkan ke dalam list tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah list parameter prediksi dari data train. Nah, pada list ini diisi dari output pemanggilan fungsi prediction. Nah, di sini sudah ada dikasih list jawaban. Nah, dari list validation tersebut, dari list validasi itu akan diprediksi dan hasil prediksi tersebut akan dimasukkan kembali ke list jawaban. Oke, selanjutnya adalah list parameter actual dari data valid. Nah, di list ini diisi dari nilai Y pada data frame data valid. Nah, di sini sudah ada kunci jawaban. Nah, di sini dimasukkan list dari data validasi, tapi hanya di list data ketiga aja yang merupakan data Y. Oke, yang selanjutnya adalah akurasi. Nah, di sini kami mengoutputkan nilai akurasi dengan memanggil fungsi accuracy dan mendapatkan nilai akurasi sebesar 65,71% di sini. Fungsi akurasi tersebut dengan parameter kunci jawaban dan jawaban yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Maulana. Oke, selanjutnya adalah jawaban dari data test. Nah, kami membuat list parameter untuk nilai-nilai yang ada di data test diantaranya X1, X2, dan X3. Nah, nilai-nilai tersebut disimpan di list soal seperti ini. Oke, selanjutnya kami membuat list jawaban atau answers untuk menyimpan jawaban dari pemanggilan fungsi prediksi pada data test. Nah, sebagai berikut. Di sini, oke, setelah itu kami menempatkan nilai tersebut pada data frame kolom Y. Nah, sebagai berikut. Nah, jadi di kolom Y isinya itu akan diganti oleh list answers yang tadinya cuma berisi tanda tanya, dan sekarang sudah terisi oleh hasil-hasil prediksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, terakhir kami menyimpan data frame tersebut dalam bentuk file Excel sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada hasilnya, Y-nya menghasilkan 111. Akan tetapi, nilai dari Y ini hanya memiliki akurasi sebesar 65,71%. Oke, kesimpulan yang kami dapatkan adalah dengan menggunakan perhitungan Euclidean distance pada metode k-nearest neighbor untuk memprediksi nilai Y pada data train dengan perbandingan 76% untuk data train dan 24% untuk data valid didapatkan nilai keakuratan, wah di sini ada semacam tipe 65,71%. Oke, nah maka dari itu, jawaban nilai Y pada data tes memiliki keakuratan 65%, yaitu data ini, memiliki keakuratan 65%. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.